Adegan saat ini Hani terus berusaha merayu Dean dengan harapan supaya berpaling dari Tias dan lebih mementingkan dirinya untuk diperhatikan. Termasuk salah satunya merayu saat pertemuan di dalam kamar berdua. Dari situ Hani terkesan memaksa Dean untuk memegang dan memeluknya dengan dalih masih suami istri. Sebaliknya Dean tidak sepenuh hati dan terkesan terpaksa ketika Hani mendekatinya. Sikap Dean sudah nampak canggung dan terkesan bingung karena di dalam hatinya sudah tidak ada cinta kepada Hani sama sekali. Atau bisa diibaratkan nih ya, cinta Dean untuk Hani itu sudah terkubur dalam-dalam. Sebaliknya Hani berusaha menggalinya lagi dengan cara memancing kemesraan ketika di dalam kamar. Namun usaha Hani tidak mungkin bisa berhasil atau bisa disebut sia-sia. Karena Dean memeluk Hani di dalam kamar karena terpaksa. Memegang pipinya pun juga karena dipaksa. Nah, dari kebersamaan antara Dean dan Hani kali ini akan terkesan garing dan canggung. Karena hati Dean hanya untuk Tias dan sangat mencintai Tias. Hani terus memaksa Dean untuk mesra dengan dirinya bukan karena cinta tulus, melainkan hanya dimanfaatkan untuk memanas-manasi hati Tias semata, dengan harapan agar dirinya bisa mengalahkan Tias untuk mendapatkan hati Dean lagi. Bahkan Hani juga nampak memaksakan diri walaupun kelihatan canggung. Dan itu terjadi ketika Hani menggandeng tangan Dean untuk berkumpul dengan keluarganya di ruangan tamu rumah. Hani sengaja menggandeng tangan Dean dengan erat dan terlihat seolah-olah sedang mesra. Hal itu karena Hani tahu ada Tias yang ikut dalam pertemuan keluarga. Lalu apa maksud dan tujuan Hani terus memanas-manasi hati Tias dengan mengumbar kemesraan sama Dean? Tentu hal itu dilakukan supaya Tias tersingkir, di mana Hani sengaja membuat hati Tias sakit dan cemburu dengan harapan supaya Tias tidak betah dan berpisah sama Dean secara perlahan-lahan tapi pasti. Nah, itulah maksud dan tujuan Hani ketika menampakkan diri masih hidup. Sebenarnya Hani memutuskan pulang ke rumah bukan karena cinta atau kangen Dean, melainkan tidak rela melihat Tias bahagia. Hal itu karena karakter Hani punya sifat iri hati, dengki dan egois hingga tidak mau kalah dengan saudaranya sendiri. Biarpun begitu, untuk saat ini Tias sudah mendapatkan kekuatan serta dukungan dari ibunya yaitu Yuni, di mana Yuni meminta Tias untuk bersabar dan ikhlas menghadapi masalah karena jodoh gak akan kemana. Sehingga ketika Tias melihat Hani memanas-manasi hatinya dengan mengumbar kemesraan di depan matanya, Tias nampak tenang dan berusaha tabah. Bahkan Tias sempat bicara dalam hati untuk menguatkan batin dengan mengatakan, "Gak boleh sedih, aku pasti kuat menghadapi semua ini. Yang terpenting Hani pulang dengan selamat ke rumah ini," kata Tias untuk menguatkan hati dan menghibur kesedihan di dalam hati. Nah, dengan bermodalkan sabar, ikhlas, dan tenang yang dijalankan Tias tersebut akan bisa mengalahkan Hani. Atau dengan kata lain, sifat egois Hani akan dikalahkan dengan sikap sabarnya Tias. Alih-alih ingin menyingkirkan Tias dengan mengumbar kemesraan sama Dean, malah sebaliknya Hani akan tersingkir sendiri dari kehidupan Dean nantinya. Walaupun Hani dibantu Abel dan Wulan sekalipun, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan kekuatan sabar dan ikhlas Tias dengan dukungan Yuni untuk menghadapi mereka semua. Perlu diingat, Tias mengalah bukan berarti kalah, namun mengalah untuk menunggu waktu yang bisa menang. Karena yang menentukan pilihan nanti adalah Dean untuk memilih salah satu istri yang dikehendaki. Dan tentunya Dean akan tetap memilih Tias yang dicintai daripada Hani. Adegan berikutnya, sekuat-kuatnya Tias mencoba menahan dan melihat Hani mesra bersama Dean, maka sedikit atau banyak yang namanya wanita pasti akan merasakan cemburu dan sakit di hati, sehingga wajar kesedihan akan melanda. Biarpun begitu, Tias tidak akan sendiri, namun masih ada ibunya yaitu Yuni untuk membantu. Tias akan mencurahkan kesedihan di hati kepada Yuni di kisah cerita hari ini, karena hanya itu satu-satunya yang bisa membuat Tias tenang sekaligus bisa mendapatkan kekuatan untuk tetap bertahan menghadapi Hani, Wulan, dan Abel.
Sebaliknya, dengan sikap sabar Yuni akan terus membantu Tias dengan segala cara yang digunakan, termasuk salah satunya akan terus mendukung, mendoakan dan memberikan wejangan supaya Tias bisa kuat. Bahkan dari adegan nampak membuat haru ketika Tias memeluk ibunya dengan air mata yang menyertai. Nah, dari adegan tersebut adalah adegan kesedihan yang dialami Tias, namun sifatnya hanya sementara, karena pada kenyataan nanti Tias akan tetap menang melawan Hani dalam masalah asmara, karena yang menjadi patokan nantinya adalah jodoh. Jika Dean ditetapkan jodohnya Tias, maka tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka berdua, termasuk Wulan, Abel, dan Hani akan tumbang semua. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja di saat Tias sedih, maka akan menarik perhatian Dean untuk membantu menghibur kesedihannya. Hal itu terbukti dengan adegan di mana Dean menemui Tias untuk menghibur kesedihan, karena Dean ingin menjaga perasaan Tias yang saat ini tersakiti hingga bersedih. Dari pertemuan Dean dan Tias berada di halaman rumah, di mana Dean menyatakan kalau dirinya ingin menjaga perasaan Tias sekaligus Hani supaya tidak ada salah satu yang tersakiti di antara mereka. Karena Dean tahu antara Tias dan Hani dua bersaudara, namun terjebak dalam hubungan rumah tangga bersama dirinya dan sama-sama menjadi istrinya. Jadi dari rasa dilema Dean akan tetap terjadi karena dirinya punya karakter yang baik, penyayang, dan tidak ingin menyakiti perasaan orang di sekitarnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja dari adanya Dean menemui Tias dan menghibur kesedihan hingga memeluknya, maka akan memancing reaksi marah dan tak terima dari Hani yang saat itu tak sengaja melihatnya di depan rumah. Bahkan yang lebih parah lagi adalah Hani justru menyalahkan Tias, sehingga nekat menampar pipinya dengan disertai dengan amarah dan emosi. Bahkan Hani menambahi kalimat bentakan untuk Tias dengan mengatakan, "Harusnya kamu sadar diri, aku sudah kembali dan aku sudah pulang ke rumah," kata Hani sambil melakukan playing victim seolah-olah dirinya yang tersakiti melihat kemesraan Dean dan Tias. Yang mengawali pelukan adalah Dean, namun Hani malah menyalahkan Tias dan melakukan kekerasan dengan cara menampar. Tentu dari kejadian tersebut sebagai bukti bagaimana rasa bencinya Hani terhadap Tias sebagai saudara yang punya sifat iri hati dan egois hasil didikan Wulan. Lalu kenapa dari adegan pelukan antara Dean dan Tias terjadi, justru Hani tidak menyalahkan Dean dan lebih menyalahkan Tias? Tentu saja itu semua dilakukan Hani karena takut kehilangan Dean, sehingga dirinya mencoba untuk terus manis di depan suami dan melakukan kekerasan terhadap Tias. Biarpun begitu, jika Hani nekat melakukan kekerasan terhadap Tias secara terus-menerus, maka suatu saat akan menjadi senjata makan tuan, alias kena batunya sendiri. Sebab ketika Tias tidak berdaya karena sikap keras yang dilakukan Hani, maka akan memancing reaksi Dean untuk membantu, menolong, dan lebih peduli sama Tias. Dan itulah bisa dikatakan sifat sabar Tias yang akan mengalahkan sikap egois yang dimiliki Hani saat ini. Sehingga Tias akan tetap menang untuk mendapatkan hati Dean sekaligus aura di dalam keluarga. Jadi bunda-bunda harus bersabar mengikuti alur ceritanya ya, karena Tias lemah bukan berarti kalah, namun lemah karena punya sifat sabar dan penyayang sekaligus akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan perbuatan baiknya. Begitu pula sebaliknya Hani akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan jahatnya. Jadi tinggal menunggu waktu saja kehancuran Hani akan terjadi, karena semua rahasia yang disimpan cepat atau lambat akan terungkap, termasuk salah satunya masalah Zidan, skandal bersama Farhad. Selanjutnya yang lebih utama adalah rahasia Aura anak kandung Kino juga akan terungkap di alur cerita kedepannya. Entah kapan, belum bisa dipastikan, namun cepat atau lambat pasti akan terjadi. Itu artinya Hani akan kalah dari Tias karena perbuatannya sendiri, bukan karena balasan dari Tias secara langsung, namun Hani akan dibalas dengan situasi dan kondisi serta keadaan atau bisa disebut karma. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya. Terima kasih.